karena ini kan kita pengajian politik, harus berani. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, bagus suaranya. Agar supaya majelis yang mulia ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tes. Ini nggak bisa juga. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Kita akan Pakai dulu. Kita akan mendengarkan sedikit tausiah mengenai politik. Kita sama-sama tahu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan, totalitas. Jadi kalau kita orang Islam sebagai pekerja, ya tetap menjaga keislaman kita. Kita orang Islam berdagang harus dengan menggunakan cara-cara Islam. Begitu juga orang Islam berpolitik, juga menggunakan politik Islam, sebagaimana yang pernah digaungkan oleh Hizbut Tahrir, ya, Asosiasi Islamiyah. Sekarang sudah dibubarkan, tapi akarnya tetap terus bergerak. Nah, hadirin kalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi batin yang betul-betul sangat memprihatinkan. Betapa banyak isu-isu, ya, 340 triliun belum selesai, muncul lagi 8 triliun belum selesai lagi, muncul lagi people power. Mudah-mudahan ini terlaksana. Bagaimana ini Ustaz Tanjung, kita sedang mencari jalan untuk kemenangan. Satu sisi people power juga akan terus berjalan. Monggo pada yang terhormat Ustaz Andrian Tanjung, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Wa arsadana bihidayatil Qur'an. Wa yaj'alana insya'allah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini ada suasana yang membuat saya harus tahu diri, mawas diri, dan harus terus meningkatkan kualitas diri. Di sini ada guru saya, Habib Baroja. Ya Allah, saya jadi agak tak juga nih, ya. Dan beberapa teman di sana, ada Pak Denario, sahabat saya yang tidak hadir kalau tahu jadwal saya di mana. Jadi di belakang ada Bu Nur Hidayati dan semua beberapa wajah-wajah bapak-bapak yang penampakannya bukan penampakan mukimin, bukan orang-orang Nur Mirah. Semoga yang sudah melangkahkan kaki dari tempat-tempat yang tidak rutin ke sini, Allah berikan banyak kebaikan dan perbaikan. Pengajian kita adalah pengajian yang ke-11. Dan insya Allah dalam waktu cepat, dalam waktu dekat, teman-teman dari Boyolali sudah minta khusus pengajian politik Boyolali. Karena Boyolali itu the land of war yang sangat, the battle of yang sangat berat.
Pemilu kemarin PDIP suara di DPRD di Boyolali itu 36 kursi. Ya. PKS cuma dapat 3, Golkar 4, yang lainnya entek. Jadi kelihatannya mungkin kalaupun ada satu-satu. Jadi ini persoalan serius. Dan saya ingin katakan pada pagi ini, negeri ini negeri Indonesia. Indonesia ini milik seluruh warga negara Indonesia, bukan milik partai tertentu. Dan saya ingin katakan sebagai orang yang aktif secara praktik, sebagai orang yang terlibat dalam gerakan politik. Saya aktif di P3 dari tahun 82 sampai 2017. Aktif sungguhan. Dari pengurus bawah sampai Departemen Penguatan Ideologi periode 2017. Karena saya masuk penjara, saya hanya ingin mengatakan bahwa karakter berpolitik di masyarakat kita itu adalah politik yang tidak tahu persoalan. Jadi kalau kelompok middle dan kelompok bawah itu, mereka nggak tahu apa-apa. Kalau saya bertanya sekarang, siapa yang melahirkan undang-undang outsourcing? Partai apa? Menteri apa? Kalau orang yang tahu, Pak, outsourcing itu kan orang sudah bekerja 40 tahun sebagai pegawai tetap, yang dia punya banyak privilege, dia bisa dapat bonus dari kantor, dia bisa dapat nanti pensiun, dia bisa dapat kalau dipecat itu namanya pesangon. Ketika orang berubah status jadi pegawai kontrak, salah saja sedikit dia keluar dan nggak ada apa-apa. Siapa menterinya? Zaman presiden siapa? Siapa yang menjual Indosat? Indosat itu dijual tahun 2003 dengan harga 8 triliun. Sebagai sebuah kelembagaan sistem perkomunikasian dijual ke Temasek. Anda bayangkan seperti Anda, maaf Pak, Bapak punya alat, Bapak nggak bisa gunakan alatnya. Yang ngerti kan senyum-senyum. Jenengan orang iso. Saya beli. Ternyata baru setahun dikelola oleh Temasek, sistem itu sudah mendapatkan keuntungan 15 T setiap tahun, setiap tahun. Sampai sekarang tetap, Pak. Buyback yang dijanjikan dulu oleh orang-orang yang katanya ahli politik, katanya nggak bisa. Bapak punya barang, Bapak produksi barang, keuntungannya 10 juta. Saya ngerti nih alat ini, kalau penggunaannya tepat, frekuensinya tinggi, dosisnya dipertinggi, kualitasnya ini, packagingnya dibagus. Nah ini nanti kalau saya yang pakai ini, produksi saya bisa 150 juta sebulan. Dengan beliau cuma 10 juta. Saya kan diam aja kan. Iya nih nggak seimbang nih Pak. Oke saya beli barangnya. Oh saya beli 50 juta. Wah buru-buru jual. Ternyata barang yang dia jual itu, saya pakai, saya olah, saya pakai untuk produksi. Ini kinayah ya, ini majas, ini komparatif. Nah, pagi ini kita akan berbincang bahwa bagaimana pengajian politik yang sudah mulai kita gelorakan. Sebenarnya kalau cerita pengajian politik ini secara inisiator, itu yang mempelopori itu Bapak Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan. Dia menyelenggarakan di Masjid Al-Azhar sejak menjelang pemilu tahun 2000, kalau nggak salah ingat 2013. Karena kita mulai membaca hawa-hawa kesungguhannya orang-orang PKI dimulai dengan kostum kotak-kotak. Ya. Di jamaah yang belum paham, kostum kotak-kotak itu adalah kostum The Kominter. Masyarakat di pakaian harian. Kayak kalau nggak percaya boleh diperiksa di koran Media Indonesia, terbitan tanggal 12 bulan September, tanggal 12 September, halaman 12, pojok kanan atas. Jadi kostum kotak-kotak itu adalah seragam apa namanya? Kalau di kan ada PDL, ada apa. Dari jauh-jauh hari saya udah bilang, Jakarta ini nanti akan dilompat. Oh, Ustaz Alfian kan bukan pakar. Saya coba terangkan dari yang namanya Rawa Belong sampai Lubang Buaya, seluruh daerah pas kemudian orang merasakan tek 2 masjid dihancurkan.
Jadi kalau kita membaca bahwa politik kita sekarang sudah dalam cengkraman salib dan palu arit. Nah persoalannya mau nggak umat Islam ini memahami kalau politik lawan politik. Nah persoalannya, oh jangan ngomong politik. Ya gimana mau ngelawan dia? Jadi pada hari ini kita tidak ingin memberikan contoh terlalu banyak. Mungkin nanti ada yang tersengat telinganya. Mungkin ada yang jantungnya putus nanti. Karena memang pemimpin-pemimpin jahat sesungguhnya dia melahirkan kesengsaraan meluas di masyarakat. Abraham Samad dengan tegas mengatakan, hanya sekedar sumber daya alam seperti Freeport itu saja kalau dikelola full oleh sistem manajemen pengelolaan sumber daya alam nasional, itu bisa memberikan 20 juta rupiah per seorang warga negara Indonesia. Padahal belum tahu bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa yang menyimak, ada temuan baru Halmahera. Kalau emas kita tengok misalnya ada yang namanya di Gunung Pongkor di Bogor, Cikotok di Banten, belum yang di utara Sulawesi Utara. Di negara kita itu dahsyat. Cuman sayang bagaimana pengelolaan Freeport yang diambil alih oleh McMoran pada tahun 1958. Yang kemudian dia mengelola dengan sangat sistematis sehingga bisa mereka bikin gorong-gorong itu yang diameternya 200 meter. Anda paham diameter? Kan kalau segini ini kan 10 cm, nggak sampai, paling 5 cm. Gimana Ustaz? Gorong-gorong itu alat untuk menyedot langsung ke kapal induk Amerika. Sejak tahun 1962 sampai 2012, Amerika telah mengambil keuntungan 362.352.350.012. Bayangin Pak, itu tempat kita Pak. Dari negeri kita diambil begitu saja. Kenapa tidak ada yang melawan? Karena partai the ruling party, partai berkuasa sejak dulu yang kuning, sekarang yang merah, Sami Maon, Sarwakene, Sadayana. Mereka dapat jatah sekian triliun. Pengaman-pengaman itu paling dapat sekitar 56 sampai 70 miliar per tahun. Padahal keuntungan yang diambil alih oleh Amerika itu sekitar 362 titik, 350 titik. Mestinya kan cerita tentang ini bukan dari mulut si Alfian. Yang mesti ngomong itu anggota DPR yang terhormat. Anggota DPR terhormatnya kan artis sama pengusaha. Maksud saya, dengan saya mengantarkan ini pada bapak-bapak dan para jamaah semua, kita mulai. Kajian kita kali ini adalah identitas politik dan politik identitas. Ada satu ayat yang menyebutkan, Ishhadu bi annal muslim. Mas Ali masih ada kan Mas Ali? Li, kalau itu surat apa ya Li? Kalau antum ingat dibacain utuh, saya nggak ingat ayat ini. Ada kalimat gitu kan, Ishhadu bi annal muslim. Jadi para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang menyimak di majelis ini maupun di seluruh jangkauan siaran ini, kita akan memulai dengan identitas politik. What the meaning of identitas politik? Identitas politik itu berasal dari keyakinan agama, berasal dari suku, berasal dari kecenderungan, berdasarkan dari pandangan hidup, dan berdasarkan dari kebudayaan. Artinya apa? Oh, kalau yang di mana-mana baru pindah bikin masjid. Nah, ini pasti kalau nggak orang Padang, orang Madura nih. Gitu lah. Identitas politiknya gitu. Dia punya kepentingan. Oh, ini. Ya, kalau di mana-mana yang dicarinya gereja. Oh, ini orang dari sana nih. Gitu kira-kira. Jadi identitas politik itu adalah hal yang menjadi ciri terhadap seseorang, sekelompok orang yang mereka punya alasan untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu. Jadi identitas politik itu semua orang ada dan kita maklum. Kita nggak menyoal ketika ada orang-orang Kristen ingin bikin gereja, silahkan. Tapi ingat ada peraturannya. Nah itu yang kita kecewa. Kok dengan semena-mena Kementerian Agama bikin peraturan gereja tergantung izin Kemenak. Enak. Padahal sudah dibuat SKB 3 menteri. Surat keputusan bersama 3 menteri. Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan menteri terkait. Bahwa gereja bisa dibangun kalau
di lingkungan terdekat itu warga tersebut 90 orang itu ber-KTP kan warga di situ. Kan jelas peraturannya. Tetapi apa yang terjadi dengan kawan-kawan kita di Banten? Ada perumahan Lipo, Karawaci, Tangerang. Ini saya bicara begini bukan sembarangan. Karena satu hari karena saya dikenal, ya katakanlah kalau di Tangerang kan saya tinggal sudah 44 tahun. Bukan umur Ustadz. Umur mungkin mudaan dikit, umur saya juga udah mau 60. Tampangnya aja kayak anak remaja, tapi ilmunya kurang. Ustadz, saya tinggal di perumahan dekat Lipo. Lipo mana, Bu? Lipo Tangerang. Kita nggak boleh bikin masjid. Loh, kenapa? Kita boleh bikin masjid asalkan ada tanda tangan 500 KTP. Loh, orang peraturan yang cuma 90, itulah watak orang-orang Kristen. Ada 3 watak politik Kristen. Yang pertama, mereka tidak peduli dengan undang-undang yang berlaku. Sementara orang Islam ketakutan terus. Oh, ngaji jangan ngomong politik di masjid. Saja. Lihat aja musim pilkada DKI. Baik di tanggal 15 bulan Februari 2017 maupun putaran kedua tanggal 19 April 2017. Hampir gereja-gereja besar itu di terasnya itu ada TPS. Saya tanya sama antum. Di mana musim pilkada, musim pemilu ada TPS di halaman masjid? Belum-belum juga udah diubek-ubek. Itu kan lucu. Kita tidak mau menggunakan masjid untuk itu, Ustadz. Bukan. Tapi kok kenapa giliran kita serba nggak boleh? Kalau serba mereka terserah saja. Jadi supaya diketahui, jadi identitas politik itu adalah hal yang memang secara alamiah ada pada orang itu. Ya, oke. Yang pertama itu ya, supaya penting. Bicara identitas politik itu adalah bicara yang sifatnya menyatu dengan seseorang, sekelompok orang. Ya agamanya, ya sukunya. Saya orang Sumatera Barat. Masa saya mau bilang saya orang Arab? Udah diketawain sama Ami. Arab dari mana lu? Gitu kan. Ini kan alamnya saya nggak bisa milih. Ya, Prof Haryono, masa saya mau bilang orang mana nih? Orang Ternate. Kan bukan juga kan. Oke, kita masuk bagian kedua. Apa itu politik identitas? Jadi hari ini kita semakin mengerti orang-orang yang kalau mau main-main ini nggak usah ngelarang-larang orang. Nggak boleh politik identitas. Ngelarang-larang orang. Masing-masing aja. Yang penting kita tidak melanggar undang-undang. Ya, jadi jamaah semua dan pemirsa yang menyimak di seluruh seantero alam sampai planet Mars nih kalau kesimak nih. Politik identitas itu adalah alat satu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu sebagai bentuk perlawanan dan sebagai alat menunjukkan jati diri. Anda bawa-bawa foto Soekarno, kita nggak soal kok. Ada nggak yang musim kampanye bawa-bawa foto Soekarno? Ada, kita nggak bilang salah. Jadi jangan salahkan juga dong kalau kami mengibarkan bendera La ilaha illallah atau bendera gambar Ka'bah. Enak Kalau anak Betawi bilang enak aja loh gitu ya. Nah gak apa-apa, silakan mau bawa apa. Mau bawa kibarin bendera Palu Arit juga boleh, silakan. Biar jelas perang kita. Sekarang ini orang mengibarkan bendera Palu Arit sejak tahun 2013 sampai 2015. Dari Aceh, ujung Aceh paling barat sampai Ternate sudah 60 titik orang berani mengibarkan bendera berlogo Palu Arit. Padahal dia masih melanggar undang-undang. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dengan tegas mengatakan bahwa PKI merupakan kelembagaan terlarang bersama dengan Underbound. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai E masih mengatakan bahwa barang siapa orang yang menyebarkan paham komunisme, Leninisme, Mostungisme dan serentetannya dia diancam kurungan penjara 15 sampai 20 tahun penjara. Ya, yang masuk penjara malah yang nerangin PKI. Ada ya Pak ya? Orang yang nerangin PKI masuk penjara ada Pak? Bukan banyak yang ngomong. Jadi negara ini memang udah sampai pada satu bentuk penegasan isyhadu bi ananal PKI. Jadi kalau para masyarakat yang menyimak pengajian identitas dan identitas politik dan politik identitasnya tidak mengerti
Kalau mereka orang-orang PKI sudah berani mengibarkan bendera Palu Arit di mana-mana, kita tidak perlu menyok. Kita kibarkan kembali bintang bulan masyumi, Palu Arit, PKI. Ayo kita perang. Jangan kita nggak boleh ngomong, nggak boleh identitas, nggak boleh begini. Enak bener ngajak berantem, kaki kita diikat, tangan kita diikat, lalu kita diajak gelut, diajak berantem. Fair nggak begitu, Pak? Nggak fair. Ayo kita lawan. Saya nyatakan secara terbuka, hari ini memang adalah perang politik identitas. Di seluruh kaum muslimin, dari NU dengan bintang 9-nya. Ayo keluarga besar NU. Andalah yang akan diincar untuk dihadapi oleh kelompok Palu Arit. Mereka pura-pura berteman dengan Anda. Saya adalah kader P3 dari tahun 82-2017, 35 tahun. Bagaimana Kiai Haji Fakih Langitan, bagaimana Kiai Haji Yusuf Hasyim, seluruh ulama-ulama NU, semua mengingatkan saya, Alfian, kamu dalami gerakan PKI. Jadi kemampuan, penguasaan, penghayatan, dan keberanian saya, karena saya dididik di jaringan ulama-ulama NU. Nah, kita ulang lagi supaya nanti jadi pemahaman. Politik identitas adalah alat politik satu kelompok seperti etnis. Kira-kira menurut Ustadz, menurut Amin, kalau orang Padang kira-kira cenderungnya ke partai Islam atau ke partai Kristen? Ya, makanya kan gitu. Nah, namanya identitas. Kan gitu ya. Kelompok, suku, budaya, agama. Ya. Kalau orang-orang Laweyan, orang Mangkuyudan, orang-orang itu kira-kira partainya cenderung partai PKI atau partai Masumi? Iya, kalau nggak belajar sejarah lu kagak tahu lu, Bro. Kan gitu. Itu kan udah jelas, itu namanya politik identitas. Orang punya akar. Tapi kan kemudian orang tidak boleh membahas tentang dirinya, membahas tentang Islam, membahas tentang khilafah. Apa salahnya khilafah? Khilafah nggak ada dasar hukumnya yang melarang. Saya di rumah saya, katakanlah di Tangerang tempat saya tinggal, itu berkibar dua bendera. Bendera La ilaha illallah dengan identitasnya Taruna Muslim, yang satu bendera merah putih. Berulang-ulang petugas datang ke rumah suruh turunin. Saya bilang, kalau Anda suruh turun, mana peraturan? Anda menyuruhkan saya menurunkan bendera La ilaha illallah, Anda membawa surat apa? Undang-undang nomor berapa? Kepres yang mana? Impres yang mana? PP yang mana? Perda yang, kalau nggak ada jangan larang orang. Kan Anda sendiri yang sering pidato. Saudara-saudara, kita kalau berbuat itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kan gitu ya saja. Enak aja ngelarang orang nggak pakai peraturan. Pokoknya nggak boleh. Nah, PKI kalau gitu. Yang bilang pokoknya nggak boleh itu ya PKI. Ini sejarah. Jadi buat semua pemirsa, saya Alfian Tanjung dengan sadar bahwa pengajian ini memang pengajian pendidikan akselerasi kesadaran politik umat Islam. Keluarga besar NU, keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar SI, PSII. Karena mereka semua dibesarkan di Solo. Nah, kalau kesadaran politik itu tidak dipahamkan sehingga mereka tidak paham wal mu'minin wal mu'minatin kalbun yanuhum yasduhum ba'duhum ba'da. Orang-orang beriman itu bersaudara. Kita boleh berbeda tempat tumbuh, tapi kita tidak harus bermusuhan selama kita punya komitmen innamal mu'minuna ikhwah. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian yang ke-11 ini kita nanti akan gini saja jamaah, supaya karena jamaah ini Ustaz Zuhud ada yang komplain ke saya. Ustaz, saya datang hari Jumat kok pengajiannya nggak ada. Saya jauh-jauh dari Semarang. Nah loh, apanya beliau tahunya Jumat subuh, kajian subuh. Gini biar jadi jelas. Anda harus cari flyernya atau poster digital. Bagaimana caranya gitu. Jadi jangan sampai kalau itu nggak bersebar, karena komandonya dari situ. Kalau itu berarti saya ada di Solo. Itu komandonya, mudah-mudahan. Karena ini permintaan Boyolali, Lampung, Aceh, Kalimantan Utara. Saya nanti juga akan harus mengatur karena tenaga saya tidak. Bagaimana kalau kirim utusan? Nggak mau. Beberapa calon bupati independen juga udah mulai bikin tim khusus.
Saya bilang, saya bantu Anda sejak pendaftaran sampai pelantikan. Siap? Siap. Nah, titik segitu dulu ya. Nanti para jemaah biar nanti kita buat, kita memang sedang merancang supaya saya jangan kesana kemari kesana. Biar nanti kita buat, mudah-mudahan dengan ini, majelis ini adalah pengajian politik Islam Jawa Tengah. Ya, pemimpinnya sudah ada, tapi nggak tahu pemimpin, saya belum berani sebut nama jadi. Berani nggak nih? Ketuanya berani nggak? Berani. Kalau pengajian politik ya memang begitu. Baik, sekarang kita masuk apa pedoman buat kita. Setelah kita pahami konsep identitas politik dan kita pahami konsep politik identitas, sekarang bagaimana kita? Pedoman umat Islam sebagai orang yang beridentitas dan orang yang berpolitik identitas. Pertama, berpolitik itu merupakan amaliyah yang menyangkut akidah, ibadah, dan syariat. Saya sejak aktif tahun 82, saya di P3. P3 itu gambarnya Ka'bah, dasarnya Islam. Anda boleh marah dengan kelakuan para pemimpinnya. Lihat pemilu DKI Jakarta. Pemilu DKI Jakarta itu dari leher ke atas memang milih si Ahok kafir, dan memilih pemimpin kafir hukumnya haram. Ustaz tahu di Jakarta yang memilih Anies Baswedan, Sandiaga Uno pada pemilu tahun 2019 tanggal 19 April 99,9% warga P3 memilih Anies. Warga P3 itu walaupun ilmunya nggak tinggi, Ustaz, dia tunggu ulama, dia nggak nunggu ketua umum. Ketua umum nggak laku karena ketua umum anak buahnya oligarki. Ya. Saya kader P3 loh, saya terakhir ketua Departemen Penguatan Ideologi. Kami udah bilang, menganggap segala urusannya dengan uang, curang, uang, curang. Kita buktikan di Jakarta, walaupun kalian habis puluhan triliun, sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Kami putra-putri pelanjut dari Pitung Pitulung tidak ada cerita membuat Jakarta dipimpin orang kafir. Terbukti. Bagaimana dengan kita di tanah Jawa? Kita punya orang-orang seperti Pangeran Diponegoro, Ki Mojo. Kalau kita teret-teret lagi siapa itu yang namanya Sudarno Hadi. Sudarno Hadi mungkin tuan-tuan tak kenal. Sudarno Hadi itu adalah Haji Saman Hudi. Haji Saman Hudi itu adalah pendiri daripada Sarekat Dagang Islam dari Solo. Nah, jadi para jamaah sekalian, yang pertama, pedoman kita untuk meyakini kita berislam dalam berpolitik dalam Islam, yang pertama, berpolitik itu merupakan amaliyah yang menyangkut akidah, ibadah, dan syariat. Ya, jadi saya yang pernah dibesarkan di P3, saya tidak perlu malu. Kalau dalam ilmu agama, walakum amalukum waluna amaluna ya lakum dinukum aliyatin. Masa partai Islam milih orang kafir, ya ketahuan dapat berapa loh, rekeningnya dikasih berapa. Kita nggak ikut lah. Insya Allah Jakarta walaupun bukan orang-orang yang berpenampakan dan berkelakuan soleh tanda kutip itu, kita dulu tahun 77 P3 bisa kalahkan Golkar. Silakan yang tahu sejarah, mungkin Ami coba ingat, kalah Golkar aja yang punya senjata, yang punya Pak Harto, punya Cendana, punya Abri, kalah sama P3. Bisa. Nah, kesadaran ini harus dibangun. Makanya itu. Yang kedua, berpolitik bertujuan untuk meninggikan kalimah Allah. Saya himbau buat teman-teman yang tidak suka politik, mending diam dulu, Pak. Anda jangan bilang kafir lah, togut lah, apalah. Kita tahu ini bukan pilihan ideal. Karena kita punya dua pilihan. Menggunakan pola Erdogan atau pola Taliban. Tolong maknai omongan saya. Kalau masih sanggupnya baru pola Erdogan, ya sudah. Kalau mau pakai pola Taliban, silakan belajar dari Akhundzada. Pahami bagaimana dulu Mullah Omar. Pahami dulu 7 faksi mujahidin yang ada di Afghanistan. Nggak maunya, pokoknya habis bilang kafir, togut dia tidur. Ayo rebut ketua RT, rebut jadi wali kota, rebut jadi bupati. Walaupun Bapak pinter, Bapak pemberani, kalau saya sebagai Kapolda, tangkap Bapak itu. Kalau saya jadi presiden atau saya menteri pertahanan, saya alumni Masjid Nur Mirah. Gitu. Kayak yang kedua, berpolitik bertujuan untuk meninggikan kalimah Allah. Yang ketiga,
buat kita, segera kita mulai berpikir memiliki caleg dari partai yang pedomannya, ADART-nya, memberi ruang, memberi peluang untuk syiar dan terwujudnya amal islami atau syariat Islam. Periksa saja. Satu-satu dari PDIP. PDIP kira-kira memberikan ruang dan peluang nggak buat penegakan syariat Islam? Nah, periksa sendiri, saya kan nggak bilang apa-apa, periksa saja. Dari partai yang lain, kita hidup cuma sekali. Hidup itu cuma sekali. Kita berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masa hidup sekali, sholatnya rajin, hafal Quran 30 juz, tapi masuk partainya partai orang Cina. Hafal Quran lagi tuh babe. Ada yang tahu orangnya? Yang penting tahu, jangan sebut nama. Kalau sebut nama kena pasal. Kan jelas ya. Jadi sekali lagi, pedoman yang ketiga adalah memilih caleg dari partai yang pedoman. Jadi baca dulu, baca ada ART PDIP, ada Demokrat, Gerindra, baca semua supaya kita juga jangan oh pokoknya aku ini. Nah, jangan, harus cerdas juga baca. Tapi lihat juga dong bagaimana ada ART P3. Saya bisa nerangkan. Di P3 itu ada 6 prinsip partai, 5 khidmat partai. Dan P3 punya kewajiban memerangi komunisme. Jadi kalau yang nggak kenal P3, kan P3 selama ini ketua umumnya epleng, kalau Betawi bilang. Ketua umumnya. Maya emang nggak ada jelas ujung-ujungnya. Tahu-tahu sekjen P3 Purnawirawan Jenderal. Ingat nggak? Dari mana urusannya seorang jenderal tahu-tahu langsung jadi sekjen P3? Nah, saya nggak sebut nama tuh, apalagi anggota DPR RI P3 yang PKI juga. Saya bisa nyebut nama, saya tahu bapaknya siapa. Saya sebut selama saya aktif di P3 30 tahun lebih. Saya sebut terus tuh nama-nama itu. Kenapa dia nggak berani laporkan saya ke polisi? Emang iya. Dia bikin buku, dalam buku itu ternyata menjelaskan siapa sesungguhnya bapaknya dia. Ketika buku itu udah tersebar, Ustadz, dibisikin nama timnya, diambil orang yang udah beli, ngapain ngulangin lagi? Ya saya termasuk yang baca, oh iya dia sendiri ngaku. Sekarang dia pindah ke partai lain. Pakai jilbab. Jadi Anda harus belajar memahami filosofi atau redaksi. Penampilan bukan jaminan mutu. Mutu menjamin penampilan. Pengajian-pengajian yang bercadar-cadar ini belum tentu Islam. Ada dari intelijen kepolisian, bahkan pakai senjata di balik jilbab. Saya berani ngomong karena beberapa kejadian itu anak-anak sengaja pura-pura kesenggol. Ternyata bawa senjata di balik cadarnya. Ya, saya harus buka ini karena nggak bisa, nggak jujur. Kita ini umat Islam adalah pemilik sah, pemegang saham terbesar terhadap negara ini. Tidak akan merdeka negara ini kalau tidak perjuangan umat Islam. Gak usah pakai sok bolak-balik, pakai analisa sejarah. Dulu orang masuk Kristen karena ingin bertahan dalam perlindungan dan tidak diganggu oleh Belanda. Tanya sama kakek lo. Ya. Jadi orang dulu Kristen itu Pak, karena ingin aman bisnisnya, ingin aman karirnya. Ngomong Kristen ngaku-ngaku sebagai pembebas negara, ngaca. Oke, yang keempat. Pedoman yang keempat adalah membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam segala produk politik hukum yang dihasilkan. Tahun 1973, atau kita dekat nanti kita tarik, 1973 itu ada rancangan undang-undang perkawinan. Kalau Bapak Ibu belum tahu, itu rancangan undang-undang 100% draftnya itu konsep undang-undang perkawinan menurut Katolik. Itulah hebatnya P3 dan Golkar. Saya harus sportif ya sebagai seorang yang aktif dalam pergerakan politik. Orang Sumatera Barat, orang Sulsel, orang-orang Kalimantan Selatan, orang-orang Jawa Barat itu dulu memilih Golkar. Karena kalau Golkarnya ditinggalkan yang masuk Kristen, salib. Saya tidak membenarkan ya, saya bilang memilih, saya tak bilang benar ya. Makanya saya dengan teman-teman Golkar di daerah itu tapi kalau saya tidak pernah mau, sampailah saya, hari ini saya wakil ketua umum,
pimpinan pusat Masyumi bidang ideologi dan dakwah. Yang PKI gue Masyumi, biar jelas sama lo. Masyumi bukan tidak lolos. Udah cukup sampai situ aja kalimatnya ya. Masyumi bukan tidak lolos gitu. Pak bisa lanjutkan nggak Pak kira-kira kalimatnya? Tetapi tidak diloloskan, lo gak bisa jawab sih jadi terus. Orang dia berkasnya lebih lengkap dari partai yang lolos. Itu tadi mau bertanding tapi nggak berani mempersilahkan lawan sebanding. Orang semua tahu kok pemilu tahun 1955 itu panitianya Masyumi. Walaupun jadi panitia, Masyumi tidak menang karena memang nggak boleh curang oleh para petinggi dan para ulama-ulamanya. 15 dapil, satu dapil tidak bisa dilanjutkan karena Irian waktu itu masih statusnya belum jelas kan tahun 55. Itu kan baru Irian Barat itu kan tahun 1962. Partai Masyumi itu menang di 73% dapil. Tersebar. Makanya kalau dengan adanya kajian ini tersebar dan membangunkan kembali orang-orang tua yang mungkin masih sempat atau adik-adik atau keponakan-keponakan yang bisa melawan gerakan-gerakan PKI yang terus semakin merajalela adalah the big family Masyumi. Sekarang mereka ada di Partai Umat, ada di P3, ada di PBB. Maka saya minta kepada seluruh keluarga besar PKS, P3, PBB, Partai Umat, termasuk Masyumi yang mendukung Bapak Anies Baswedan secara resmi agar mulai mengibarkan benderanya di rumahnya masing-masing. Saya ucung tangan sekarang. Siapa yang sudah ngibarin bendera Partai Islam di rumahnya? Ya nggak ada. Anda gitu sih merasa nggak nyalek. Bapak cenderung dengan partai apa? Nggak cenderung gimana mau menangin. Antum cenderung dengan partai apa? Udah pasang bendera P3, bikin baru. Karena kan seolah-olah di Solo ini di Jawa Tengah ini hanya ada merah. Bohong. Saya kader P3 tahu persis kalau yang namanya partai besar apakah merah atau hijau atau kuning diadakan verifikasi sesungguhnya mereka tidak lolos. Berani saya ngomong. Ya kalau lolosnya cuma Jawa Tengah sama Jawa Timur emang lolos. Syarat kemenangan keberbolehan partai ikut pemilu harus ada dari 100% provinsi. Di Sumatera Barat aja ente telak. Sumatera Barat nggak ada, 0 Pak. Belum lagi di Jawa Barat. Jawa Barat itu sekarang hampir 80% ini PKS. Jadi nggak ada alasan untuk lolos karena kalian berkuasa saja, kalian petang-peteng. Ya. Saya terbuka saja. Jadi kalau verifikasi KPU gini, kalau benar-benar fair, yang namanya PDIP tidak lolos, yang namanya P3 tidak lolos, yang namanya Golkar juga nggak lolos. Saya tidak bergurau. Orang saya di dalam lama, saya sering lihat kok. Paling mereka terkompromi, kita lolosin aja ya. Jadi biar tahu masyarakat di bawah bahwa perjuangan umat Islam ini sangat tergantung partisipasi umat Islam secara nasional. Kita buktikan di Jakarta. Di Jakarta itu digabung suara pemilih PKS dengan Gerindra, itu suara mereka di bawah daripada suara masyarakat yang akibatnya menganget telak. Kalau saya boleh tanya, saya nanya, belum menyebut-nyebut. Jamaah kajian subuh ini, pilihan presidennya siapa? Udah ya, bukan saya yang bicara tuh pemirsa ya, yang bicara jemaah. Memang kemarin Akbar Faisal Uncensored itu mengadakan polling terhadap 3 calon presiden. Tapi kalau mengikuti media-media mainstream kan Anies Baswedan nomor 3 terus. Tetapi Ami itu yang namanya Akbar Faisal kan termasuk podcast yang moncer lah ya, dekat-dekat dengan model-model guru gembul dengan si Deddy Kobuzer segala macam. Itu Anies Baswedan 64,2%. Jadi kalau ingin saya katakan, hei siapapun kalian di tanah Jawa ini, politik ini adalah milik seluruh warga negara Indonesia.
Ya, dan kaum muslimin juga jangan mulai besok pasang, yang punya identitas pasang bendera masing-masing, walaupun Anda nggak nyalek, biarin pasang. Berani nggak? Kalau ntar kami didatengin satgas partai tertentu, ya gimana mau? Saya gam bendera la ilaha illallah 10 tahun nggak ada yang colek. Setiap yang datang saya tanya, Ustaz, mana suratnya? Kebiasaan kalian nakut-nakutin masyarakat sih. Umat Islam tidak pernah mengganggu bangsa ini, tidak pernah ada pemberontakan. Nanti lain waktu, kalau waktu cukup, sekarang udah mau jam 6. Kita tuntaskan yang terakhir. Jadi yang keempat tadi, pedoman identitas politik identitas kita adalah membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam segala produk politik hukum yang dihasilkan. Tahun 2005, 2005, 2008, 2010 kurang gitu, kurang lebih ya, 2005, 2010. Di Kota Tangerang itu dihasilkan Perda nomor 7 dan nomor 8. Perda nomor 7 itu adalah Perda pelarangan minuman keras, dan Perda nomor 8 itu Perda pelarangan pelacuran. Jadi kalau ada pelacur-pelacur di jalan sini, saya suka ketemu juga lagi lewat, perempuan stop ya, itu ditangkap. Apalagi kalau mulai ada yang ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, piro, tangkap dua-duanya. Bisa. Jadi ternyata politik itu membuat kita, akhirnya yang nangkap itu ya polisi atas perda. Perda dihasilkan DPRD atas wali kotanya. Lah kalau bupati tukang mabok, bukan di sini, bukan, ono di luar Jawa tuh ada tuh. Kalau malam-malam tuh kepala babi, kepala anjing tuh bertebaran tuh di halaman kantor pejabat daerah tertentu. Bukan di sini, bukan. Ono sebelah kiri kedikitan. Yang terakhir, mudah-mudahan mulai hari ini semua kita yang hadir maupun yang menyimak di seluruh dunia. Yang kelima adalah memilih kepala daerah dan kepala negara yang berkhidmat pada Islam lahir dan batin. Ustaz Ali masih ada? Ustaz Ali tolong bacakan saya surat At-Taubah ayat 128. Tolong dikasih mic-nya, Pak. Semua jamaah dengarkan ayat ini, dahsyat. Tapi saya pesankan Ustaz Ali ya, ini At-Taubah biasanya kalau nggak salah nggak boleh baca basmalah ya. Betul ya? Ingetin aja suka kelupaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Artinya langsung. Hari dulu ya. Ada yang pegang artinya, bisa gantian langsung. Pakai mic, Pak, karena biar masuk ke sana. Ya, sabar. Yang keras ya bacanya. Bahasa Indonesia, Pak, ya, enggak usah bahasa Urdu. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Laqad ja'akum azizun alaihim anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pemimpin itu sayang sama rakyatnya, bukan naikin BBM sampai 14 kali. Bukan rakyat yang nggak bisa bayar pajak diancam suruh keluar Indonesia, yang korupsi pajak nggak pernah diproses. Enak men. Jadi nomor 5, memilih kepala daerah, kepala negara yang berkhidmat pada umat Islam lahir dan batin. Daerahnya aja dan provinsi termiskin di Indonesia, ngapain jadi calon presiden? Masih juga ada yang milih dia tuh. Ya, Bapak pendukungnya. Nonton porno hobi, peluk-peluk bini orang hobi, giliran begitu. Jadi yang kelima, memilih kepala daerah, kepala negara yang berkhidmat pada Islam lahir dan batin.
Nggak perlu pakai kok pecis. Hari Tanu juga pakai pecis. Ini kadang-kadang kita meninggal orang dengan penampilan, Bang. Nggak bisa. Pakai jilbab. Sholat enggak. Nah, yang jelas kalau yang berjilbab pasti yang beriman. Deh, 4 menit lagi sesuai dengan waktu. Ada yang mau feedback, mau bertanya, mau komplain, atau mau usul, silakan. Karena ini hari kerja. Ada dari jamaah? Dari Ustadz mungkin mau ada semacam nasihat buat kita semua, juga buat saya. Oh iya. Ya kasih, mudah-mudahan jangan lebih dari 15 menit, 5 menit saat ya. Ini saat. Fadal saat. Minimal mengapresiasi ada pengajian ini. Seharusnya yang paling utama yaitu bangga mempunyai identitas sebagai seorang muslim. Kebanggaan itulah akan melahirkan apa yang ada di dalam hati kita, sehingga kita tidak perlu merasa takut kalau kita ini takuti karena kita sebagai umat Islam kita punya Allah wa Rasulullah. Ini yang paling pokok ini. Karena ketakutan itulah yang menjadi malapetaka. Subhanallah. Cukup ya buat teman sekalian, kita punya waktu 2 menit untuk berdoa. Kesimpulan pertama, ini akan menjadi bagian yang akan didokumentasikan. Jadi kepada Pak media, tim media agar betul-betul mengolah dengan baik. Sebenarnya harus ada tindak lanjut dari pertemuan terdahulu. Kan ada dulu gara-gara saya nggak bersuara, nggak jadi pengajian, dia pulang. Jadi niatnya bukan ingin meliput, tetapi ingin mengeksploitasi subscribe. Nggak boleh, semoga Allah ridhoi dia kalau dia punya niat lain. Nah, yang kedua, untuk ibu-ibu, kita juga punya majlis-majlis taklim yang membahas muslimah dan politik. Besok di Masjid An-Nur itu malam Ahad, tablik akbar tentang hukum haram atau tidaknya ikut politik. Saya harusnya konsultasi dulu sama antum. Jadi saya agak ngeri juga kalau udah begitu ntar akhirnya jadi bertengkar. Saya hanya mengatakan udah mau pilih mana, udah mau pakai pola Taliban atau pakai pola Erdogan gitu dulu dah. Ya, kalau mau pakai pola Taliban, ya berarti Anda harus berani dengan segala konsekuensinya. Kalau sekarang Taliban enggak, Erdogan enggak, mau ngapain? Ya, udah. Sementara dari saya yang punya kemampuan dan keterbatasan, umat Islam di seluruh Indonesia, mari bersiap. Kita memenangkan aspirasi umat Islam lewat partai Islam, lewat caleg Islam, dan presiden yang akan diduga kuat akan membela kepentingan Islam. Setuju? Setuju? Takbir! 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 Kita akan memenangkan aspirasi politik Islam, Islam politik secara satria. Siapapun kalian yang melarang-larang, kami akan tanya apa larangan kalian dasar hukum. Seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia, kibarkan bendera partai kesukaan kalian. Yang Islam gitu loh, gitu. Ntar tahu-tahu ngibarin bendera Pak Luar itu. Kata siapa? Kata Ustadz Alfian Tanjung. Nggak pernah saya nyuruh begitu. Ya, ada partainya apa? Nggak berani jawab. Nggak punya partai. Antum PKS, kibarin bendera PKS, berani nggak? Pasang di rumahnya begitu. Yang P3, pasang P3. Ya, biar orang beriman tuh innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Keren. Main ke rumah, oh ada bendera P3. Oh, jadi saya kasih tahu ya, apakah PBB, P3, PKS, Partai Umat, Partai Masyumi, itu sebenarnya mereka sudah punya segmented sendiri. Ya, saya kalau sampai Masyumi lolos, saya sudah bilang sama teman-teman. Walaupun kita nggak punya nomor urut yang keren, kita masuk. Karena jaringan saya dari Aceh sampai Ternate sudah saya range sejak hampir 10 tahun. Tapi sudah sekarang tugas saya memenangkan kepentingan Islam. Mari kita berdoa, semoga doa kita pagi ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rabbul Alamin, berikan kepada kami keteguhan dalam iman Islam di hati ini. Berikan keteguhan juga kepada istri kami, kepada suami kami, kepada semua anak-anak kami. Walaupun kami yang hadir di majelis ini sesuai dengan realitas yang ada, kami akan ajak kepada seluruh anggota keluarga kami agar mereka mempersiapkan diri, mematut diri untuk ikut berpartisipasi pada pemilu 2024. Pertaruhan sejarah umat Islam. Kami mohon tolong ya Allah, bagi sahabat-sahabat kami yang belum berkenan dan belum berminat berpolitik praktis, agar beliau berkenan untuk diam dulu sementara. Biarkan kami bekerja untuk menggeser, menggusur, mereduksi dan degradasi mereka. Kami mohon ya Allah, jadikan kajian-kajian ini sebagai bentuk bagian kecil dari peran keumatan kami. Khususan untuk Masjid Nur Merah, jadikan masjid ini perjuangan umat Islam tanpa tangan. Jadikan Nur Merah bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga bisa berfungsi sebagai majelis ilmu, sebagai majelis pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat Solo dan sekitarnya, sebagai bentuk pendidikan politik masyarakat, sebagai pembentukan kader-kader penghafal Al-Quran, sebagai pencetak para muslimah yang bisa mengajarkan hukum Islam secara totalitas, sebagai tempat para musafir yang kehabisan ongkos untuk bisa mereka berada di masjid ini tanpa harus diusir. Masjid Nur Merah ini segera bisa dibangun sesuai dengan rencana ya Allah. Mudahkanlah ya Allah, dan jadikan seluruh orang-orang yang datang ke sini merasa tenang hatinya. Berikan kepada kami keberanian sebagaimana keberanian Allah. Kami hamba-hamba yang selalu menjaga sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah, dan juga kami sampaikan kepada anak-anak kami, keponakan kami, keluarga kami, adik kami. Ya Allah yang Maha Rahman, Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tahun politik sudah sangat dekat. Berikanlah ketangguhan, berikanlah keteguhan, berikanlah kegembiraan, berikanlah kesemangatan, berikanlah kesediaan saling tasamuh, saling toleransi sesama kaum muslimin, dan berikan kepada kami keberanian untuk jihad di jalur konstitusional ini, untuk berjihad di bidang politik ini, sehingga seluruh umat Islam tidak ada yang berdebat hanya untuk hal-hal yang masih bisa diambil komprominya. Kami pun mohon tolong ya Allah, kaum muslimin yang ada di berbagai belahan dunia, kaum muslimin di Eritrea, di Somalia, kaum muslimin yang ada di Palestina, kaum muslimin di India, Kashmir, dan juga saudara kami di Moro, selatan Thailand, Patani, dan Yala. Khususan buat kaum muslimin yang ada di Uyghur, Xinjiang,
yang mana mereka terus disiksa, masjid-masjid mereka dihancurkan oleh orang-orang komunis Cina sampai hari ini, sampai tahun ini. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni ala wa la tansur alayya wamkurni wa la tamkur alayya wahdini hudani wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka zakka wa laka rahaba laka midwa laka mukhbita ilaika awaq. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian pemirsa sekalian, kita berjumpa dengan tanda tersebarnya kabar dari tim manajemen pengajian politik Islam Jawa Tengah. Kita masih ada agenda di tiap Jumat subuh, tetapi jangan datang asal subuh Jumat ya. Tahu-tahu kosong, yang salah bukan kita kasih pengetahuan. Satu lagi, saya mohon maaf untuk bulan ini pengajian khusus kita yang per pekan ketiga belum terselenggara. Mungkin nanti saya izin lewat Pak Prof untuk mungkin kita namakan majlis ini, tapi tempatnya mungkin di tempat lain karena kemungkinan bisa hadir di atas 500 sampai 1000 orang nanti. Jadi nggak asik subuh-subuh kebanyakan gitu, karena kelihatannya saya menangkap animo pengajian politik ini Ustaz, termasuk ibu-ibu di Kartini, di Konita itu sampai 500 orang yang hadir ya. Jadi pada tema-tema politik. Jadi buat ibu-ibu seluruh Indonesia, kita berjumpa dengan kajian-kajian politik. Tidak ada larangan buat kita, yang dilarang PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, aku minta maaf ya Mi.